Selamat pagi. Hari ini kita di Monumen DI Panjaitan. Nah, ini posko security DI Panjaitan, dan di sana lokasi parkir mobil dan motor. Nah, itu bagian dari admin DI Panjaitan. Nah, kita masuknya dari sini, dari pintu masuk. Ini ada taman-taman atau taman bertangga. Ini ada bunganya. Kita melangkah masuk. Biar badan sehat, kita naik tangga. Sebetulnya kalau naik lintas, namanya itu lintasan roda, dia di sebelah sini, lintasan roda. Nah, kerangan ada ini. Nah, itu kamar mandi ada di sana. Apa namanya? WC, apalah. Nih, taman mau menuju Monumen DI Panjaitan. Di sini ada pohon. Pohon-pohon ini pohon kayu besar. Ini sengaja disimpan. Sengaja dilestarikan ini. Tuh. Ini bersih, santai-santai. Nah, kalau sore hari di sini pasti rame, karena kita sering lewat sini. Pengunjungnya rata-rata anak sekolah, anak-anak gadis, anak-anak lajang, atau orang-orang tua yang bawa anak-anaknya untuk singgah atau berfoto. Karena di sini sangat cocok untuk berfoto, kawan-kawan. Nih. Nah, ini pohonnya tinggi kali nih. Pohon sangat tinggi. Nah, itu dia tamannya, luas. Nah, ini area Monumen DI Panjaitan. Nah, ini lokasi ini ada gang-gang seperti untuk menentukan, ini jalan mau ke kampung adat Panjaitan. Nah, tuh, ini jalan mau menuju rumah atau perkampungan. Nah, di sana tuh Monumen Sang Jenderal DI Panjaitan. Ini makam, ini lokasi si makam keluarga DI Panjaitan. Nah, kita mampir dulu ke monumen. Nah, kita nggak skip video ini biar kita tahu liku-liku yang ada di Monumen DI Panjaitan. Nah, ini dia. Tuh patung Sang Jenderal. Kita jalan, kita serong sedikit. Nah, itu perkampungan
adat DI Panjaitan, keluarga DI Panjaitan. Nah ini kita nggak perlu skip kawan-kawan. Kalau yang skip itu istilahnya banyakan curang. Yang indah-indah aja yang diambil, tapi kalau kita semua ini kita nggak skip, karena kita jamin istilahnya untuk video kita atau untuk apa namanya itu, untuk review kita nggak ada artinya milih-milih yang harus bagus-bagusnya. Nah ini dia. Nah ini kawan ini lagi periksa, lagi kerja dia. Ya. Belum. Nah ini monumen Sang Jenderal. Nah, itu dia. Itulah kata-kata Sang Jenderal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oh, Yohanes 15 ayat 13. Nah ini dia. Ini kawan, luas. Sangat luas dan bersih, karena di sini tim kebersihan ada berapa orang itu, apalah lumayan rame. Nah ini setiap 1 jam setengah menit, setengah jaman orang itu akan datang periksa ini lokasi, tapi mereka tidak melarang para pengunjung untuk ngambil video atau foto-foto. Ini bebas untuk umum, cuma harus jaga kebersihan dan jangan sampai ada merusak. Nah ini monumen apa, Plaza Mobilaim. Plaza artinya ini museum atau peninggalan dari Sang Jenderal. Nah kita jalan dari sini. Nah ini jalannya bisa dilalui oleh apa namanya, roda. Semalam aku perhatikan ada orang tua jalan sini naik apa namanya itu, naik kursi roda, dia bisa jalan, bisa disorong sambil menuju museum. Nah kita dihidangkan dengan pemandangan taman yang indah. Nah disinilah dia. Inilah dia museum Sang Jenderal. Dari sini kita bisa lihat ke dalam. Nah ini museum Sang Jenderal ini. Nah di sini museum taman, kita dikelilingi sama taman. Nah itu dia. Nah itu bunga-bunga. Nah ini lokasi museumnya juga, ini lokasi museum Sang Jenderal. Langsung dihidangkan dengan sawah.
Nah, dari sini kita bisa melihat pemandangan sungai. Nah, itu foto atau video sang jenderal, gambar sang jenderal nih. Oke, habis ini nanti kita kembali ke sana, ke semula atau ke taman, mau menuju namanya itu rumah adat Panjaitan atau rumah adat keluarga DI Panjaitan, di mana sang jenderal lahir di kampung ini, namanya Kampung Lumbantor. Nah, kita percepat langkah kita nggak boleh skip biar langsung bisa tersimpan gambar lokasi atau titik-titik denah-denah video lokasi-lokasi di mana letak museum rumah adatnya. Nah, kita biar orang yang nengok langsung punya ada gambaran, oh begini rupanya. Nah, langkah kita percepat. Nah, itu dia kan, kita lewati dulu patung sang jenderal. Kita kembali ke awal. Tadi ada gangnya itu tertulis di sana namanya kampung adat tuh, kampung adatnya. Tapi kita melalui dari gang itu. Jadi kalau ada yang lihat video ini, dia main-main ke lokasi ini, dia nggak akan sesat karena sudah melihat video saya ini. Nah, sebelah kiri nanti. Wah, ternyata kita memakai stamina. Nah, ini dia gangnya. Nah, di sini dia. Nah, perhatikan. Nah, itu tadi taman, lahan parkir atau taman-taman mau masuk dekat pos satpam. Nah, ini dia. Nah, kita sini. Jadi ini untuk yang bertangga, ini untuk orang yang kuat seperti saya ini, kuat melangkah. Tapi untuk orang tua yang disorong pakai kursi roda, dia harus melalui jalan ini. Nah, itu dia keloknya masuk. Nah, naik, nanti ketemu juga di atas. Nah, kita disungguhi dengan pemandangan yang asri, kawan-kawan. Ini sengaja dijaga kelestarian alamnya. Nah, ini jadi orang yang datang kemari ini dia capek tapi menyenangkan, karena di sini selain dari sejarahnya, kita juga menikmati budayanya serta keindahan alam. Nah, tuh. Nah, ini kita ditemukan sama halaman yang bersih dan luas. Jadi yang tadi yang kuceritakan yang pakai kursi roda, kalau ada orang tua yang mau
mau jalan atau mau keliling-keliling dengan destinasi Monumen DI Panjaitan ini, mau dia ke kampung adat Sang Jenderal. Nah, ini dia lintasannya. Kalau untuk orang tua nanti ketemunya di sini, pintu masuknya kemari. Nah, jadi untuk orang tua tidak ada alasannya tidak bisa ikut sertakan, karena udah difasilitasi tempat jalurnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia pemandangannya. Ini dia penampakan Sopo. Sopo ini atau tempat untuk berkumpul. Tuh kamar mandi tuh kawan-kawan. Tuh gang kamar mandi. Jadi ini kayak tempat perkumpulan lainnya. Nah, tuh bisa istirahat di situ. Terus tuh kalau ini kayu-kayu lama, apa kayu-kayu bagus, namanya ini kalau nggak salah poki, sengaja dilestarikan sama yang itu. Nah, ini dia. Nah, inilah dia kampung adat Batak, adat Toba. Nah, dari sini kita lihat sangat indah kawan-kawan. Nah, nanti yang jalannya ini dari sini terus. Nah, ini lagi proses rehab. Nah, ini dia. Di sini juga ada burung merpati. Nah, ini dia. Nah, di sini aku mau kasih tahu nih. Ini gambar ini bukan asal digambar, ini sejarah yang punya rumah. Nah, kalau seperti ini biasanya yang kita tahu informasinya ini kerbau, potong kerbau ini. Jadi dulu sang raja pernah buat acara pesta besar. Jadi di situ dipotong kerbau. Nah, mereka berkuda ini. Ini enggak asal-asal dibuat ini kawan-kawan. Nah, ini kuda. Tapi ini kita kurang tahu. Tapi kalau yang dibuat kerbau-kerbau itu, kalau ada gambarnya di situ, tuh pernah buat pesta besar. Nah, seperti ini. Nah, yang tahu tolong di komen ini artinya apa ya kan? Sejarahnya pasti ada. Nah, ini dia kuda.
kita kurang paham. Nah, ini semua ada ceritanya, ada sejarahnya. Jadi kalau yang punya rumah ada sejarahnya, dia akan buat pengingat di tulisan atau digambar di dinding rumah. Ini enggak sembarangan. Nah, ini dia. Ini kita pun tidak tahu juga. Nah, kalau ini sama juga kayak tadi, pernah buat pesta. Nah, ini raja nih. Kalau ini udah pernah buat pesta besar. Nah, habis itu kalau yang naik tingkat ini orang yang kuat aja. Nah, ini kalau mau orang tua, jalur untuk orang tua yang pakai kursi roda ini. Ini dia kawan-kawan. Nah, itu kayu besar hariara namanya. Jadi lintasannya bisa dari sini lagi keluar. Nah, sangat indah kawan-kawan, sangat sejuk dan asri. Disinilah dulu sang jenderal lahir. Tapi dari sini nampak indah dia ya. Ini bertangga. Jadi orang yang tinggal di sini sehat, atau yang menempati ini nih pasti akan sehat badannya karena dia olahraga. Nah, penampakannya gini dia kawan. Kita dari bawah, baru masuknya dari sini. Jadi yang belum pernah pasti ketipu. Pintunya di sini. Jadi kalau dari luar nggak bakal nampak pintu. Loh, mana pintunya gitu. Nah, kayak sana kan nggak nampak pintu. Nah, itu nggak nampak pintu. Kalau dulu itu nggak ada modelnya itu kayaknya. Dia lurus kayaknya tuh gimana ya. Ah, seperti itu. Jadi tidak nampak pintu. Nah, ini sekarang udah dibuat modelnya kayak gini dia. Jadi kayak ada pintu. Kalau dulu, kalau rumah-rumah adat itu, kalau kita datang ya kan, kita bingung dari mana pintunya. Nah, kita masuk dari bawah gini baru nampak ke atas. Nah, gini. Nah, kita istirahat dulu di sini. Bagi kawan-kawan yang tahu tadi soal penjelasan gambar-gambar tadi, tolong dijelaskan. Dan jangan lupa buat kawan yang sudah nonton, di like dan di komen, di share buat kawan-kawan. Apabila ada kawan-kawannya orang kita Batak yang paham gambar tadi, tolong dikirim ke mereka biar dikasih penjelasan buat kita. Sekian dan terima kasih.